Si Tuhan, lanjutkan kesembuhan terjadi dalam diri umatmu. Lanjutkan kuasa kesembuhan terjadi bagi seluruh umatmu. Hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saudara yang tadinya karena sakitmu kamu tidak bisa berbuat sesuatu, pagi ini saudara lakukan karena Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Amin. Saudaraku, saya bersyukur Tuhan menuntun kita dalam doa dan puasa ini. Saudara, kurang lebih 2 minggu lebih yang lalu kita mendapat tuntunan dari Tuhan untuk kita masuk dalam doa dan puasa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan menuntun kita untuk masuk dalam doa dan puasa itu. Dan saudara, aku melihat selama 2 minggu lebih kita masuk doa dan puasa, ada banyak mujizat yang sedang terjadi. Intinya yang saya mau sampaikan waktu itu dalam masuk doa puasa ini adalah Tuhan mau melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Tetapi perkara besar itu tidak akan terjadi jikalau kita tidak mempersiapkan diri. Doa dan puasa adalah bagian dari mempersiapkan diri untuk menyambut kuasa Tuhan. Doa dan puasa adalah bagian mempersiapkan diri untuk menyambut kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah masuk dalam doa dan puasa, kita akan lebih tajam rohnya. Nah, saudara yang sakit, saudara yang mengalami mujizat, saya sampaikan, jangan langsung berbanggaria lalu mengurangi jam doa dan mengurangi doa dan puasa. Saudara yang sudah disembuhkan, saudara yang sudah mengalami mujizat, saya ingatkan jangan langsung berleha-leha atau euforia berlebihan. Saudara, kita harus tetap berjuang, terus berdoa dan menjaga membentengi diri dengan doa, pujian, penyembahan dan puasa kita. Amin saudara. Saudara, saya mau bersaksi, tadi malam kami doa keliling untuk daerah Jakarta yang khususnya Kecamatan Cengkareng. Kami doa keliling mendoakan, apa sih doa keliling itu Pak? Menghancurkan tembok-tembok yang dibangun atas jangkauan manusia, pekerjaan setan iblis untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Kami doakan yang non-Kristen supaya percaya Yesus, supaya mereka menjadi orang yang diselamatkan. Saudara, di kotamu masing-masing, jikalau kamu ada teman hamba-hamba Tuhan, buat doa keliling, kelilingi tempatmu, kotamu. Jikalau saudara sudah doa keliling di sana, saudara butuh dasar-dasar firman Tuhan, saya siap menyampaikan firman Tuhan khusus dasar-dasar doa keliling. Di mana hamba-hamba Tuhan atau Bapak Ibu Saudara, ya kalau misalnya mau dibagikan firman dasar doa keliling, kita bisa bagikan. Jadi saudara, kita melakukan doa keliling, kita kelilingi memang nggak terlalu lama. Karena ini yang pertama. Dan kita juga nggak mau terlalu porsir tenaga karena ada doa pagi juga dan termasuk juga yang ikut bersama dengan kita punya kesibukan yang lain. Tapi sudah lumayan yang kita kelilingi daerah ini. Kita doa keliling berjalan dengan baik dan selesai doa keliling saudaraku itu sudah jam 9 malam ya saudaraku. Kami pulang ke rumah sama dengan Ibu Gembala udah ganti baju siap mau tidur saudaraku. Tiba-tiba telepon saya berdering ting tong ting 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 gitu ya. Saya lihat waduh salah seorang anak muda kita telepon. Saya angkat dengan baik, shalom ada apa gitu ya saudaraku. Dengan rasa udah capek udah mau tidur nih gitu ya. Saudaraku langsung bang tolong ini inang muda mau ngomong. Ya dia kasih sama inang mudanya sama mak B-nya. Dia kasih Pak Pendeta tolong kemari segera. Kenapa? Suamiku Pak tolong didoakan. Kenapa suaminya? Itu Pak ada masalah nih Pak. Oh saudaraku ibu ini udah pernah cerita sama saya. Saya nggak perlu sebutkan siapa dia. Ibu ini cerita bahwa bapaknya tiba-tiba suaminya tiba-tiba tidak suka dengan anaknya. Dan mengusir anak itu dari rumah dan berkata engkau anak terbuang. Ini anak laki-laki ya sekitar 17-18 tahun lah mungkin saudaraku. Anak laki-laki ini tersinggung. Tetapi keluarga bingung. Ini bapak kan selama ini sayang sama anak-anak. Ini bapak selama ini gak pernah ngomong kasar sama anak. Kok bisa begitu? Keluarga kalau gak salah sudah 2 minggu atau 3 minggu. Udah capek datang sini berganti telepon. Supaya bapak ini mau menerima anaknya. Tapi bapak ini bilang anakku cuma 1. Karena dia punya 2 anak.
Anakku cuma satu, dia bukan anak saya, itu anak terbuang. Wah, saudaraku, kemarin keluarga kumpul di rumah mereka. Dari sore sampai malam. Mereka ngobrol apa segala macam usaha disampaikan supaya menerima anak ini. Tapi tetap tidak ada hasil. Lalu mereka mulai melihat ada sesuatu yang aneh. Bapak ini matanya tajam. Matanya tajam seperti ini kira-kira. Terus tangannya gemetaran. Tapi diajak ngomong bisa-bisa aja. Sampai adu mulut dengan keluarga tentang semuanya itu. Pendek ceritanya waktu ditelepon, Pak Pendeta tolong ke rumah doakan suami saya. Saya pikir waduh udah capek nih. Tapi perkara begini saya tahu gak bisa ditunda. Saya capek-capeknya kalau masih bisa bergerak saya akan bergerak. Dibilang sama Ibu Gembala, ayo kita berangkat. Waduh, kita kan baru 2 keliling. Yang begini tidak bisa ditunda. Berangkat, Ibu Gembala juga berangkat. Saya bawa juga 2 anak Tuhan, pendoa syafaat kita juga yang luar biasa. Mereka nonton pagi ini. Kita masuk nyampe ke rumah itu. Shalom, shalom. Satu orang yang jawab. Yang lain lihat, udah dak-dik saudaraku gimana kira-kira. Ngobrol, ya saya kasih pendoa syafaat kita karena kebetulan kenal. Ngobrol dulu. Membuka suasana, tapi suasana nggak terbuka. Suasana itu tegang saudaraku di situ. Ya, pendek ceritanya Ibu pendoa syafaat ini, udahlah kita udah rame-rame doa aja lah dulu ya. Ya, boleh. Langsung saya ngomong ambil alih. Ketika saya cerita tentang Tuhan, ngomong tentang Tuhan, ini bapak matanya tajam. Ingat tadi tidak sedikit pun dia mengakui anaknya, mungkin sudah 2-3 minggu ini. Kita sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan, dia melihat saya tajam, sinis. Dan saudaraku, gak lama-lama saya tahu ini bukan manusia biasa. Tapi ada roh jahat yang sedang bekerja. Langsung kita tengking dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu doain, Tuhan bukakan rahasianya. Ada yang dia simpan-simpan di rumah itu. Saya pikir kenapa saya doakan tidak terjadi sesuatu ya. Atau tidak langsung lepas bebas. Tuhan kasih tahu ada sesuatu dia simpan. Saya bilang, Bu, ada sesuatu yang disimpan dari dukun di rumah ini? Atau dari orang pintar? Atau dari apapun istilahnya? Ambil kemari. Mereka langsung agak ketakut-takut juga. Itu ternyata barang kesukaannya yang disimpan-simpan. Saya bilang, ambil cepat. Mau ngambil tapi takut. Saya bilang segera ambil sekarang secepatnya. Diambil, ada kayu saudaraku, nggak tahu kayu apa itu, ya bentuknya itu kayak tongkat, tapi nggak persis seperti tongkat, mungkin sekitar 1/2 meter. Langsung saya patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ikatan setan lewat kayu ini dengan bapak ini, aku putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Saya suruh bakar. Selesai dibakar kita doakan bapak ini. Lalu saya ajak dia terima Yesus, angkat tangan percaya Yesus. Lalu saudaraku kita ajak dia berdoa, lalu kita doakan, dia undang Tuhan dalam hatinya. Setelah itu saya bilang, Pak, Bapak punya anak? Ya. Bapak pernah gak marah dan sampai membilang anakmu anak yang terbuang? Enggak. Ini anak Bapak ini, Bapak saya gak sama dia. Katanya Bapak bilang sama dia anak terbuang. Loh, itu anak pertamaku. Sini. Saya, sini. Siapa yang ngusir kau dari rumah ini? Tidak ada yang ngusir. Katanya gitu saudara. Padahal keluarga sampai kumpul karena bapak ini sudah usir anak ini kalau lebih daripada 2 minggu. Langsung saya bilang, thank you Jesus. Saya udah tahu. Dia sudah sadar dari pengaruh kuasa gelap itu. Kalau betul bapak sayang sama anaknya, peluk dia. Langsung dipeluk dan saudara tahu. Keluarga yang melihat itu malam itu nangis semua. Kesempatan memberitakan Injil. Saya bilang, makanya semua harus cari Tuhan. Makanya semua harus melekat dengan Tuhan. Kalau enggak jadi bulan-bulanannya setan. Saya tanya, Bapak pernah bilang begini. Anakmu begini. Bapak bilang, Bapak itu enggak punya anak sama seperti dia. Dia anak yang terbuang. Enggak. Apa rupanya yang kau minta yang tidak saya kasih? Langsung istrinya, anaknya, keluarganya makin nangis. Anakkunya ini anak hasianku katanya pula saudaraku. Sini dipeluk saudaraku. Nangis mereka. Dan saya bilang thank you Jesus. Sebelum berangkat saya kasih buat pendoa syafaat kita Opung Ernest. Saya bilang Namboru
pimpin doa, kita minta nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara tahu keluarga itu sukacita tadi malam. Karena sudah begitu lama mereka merindukan. Karena bapak ini tidak biasanya dia seperti itu. Tidak biasanya dia seperti itu. Dia sayang sama anak. Tapi tiba-tiba kok bisa ngomong kasar. Bahkan tidak mengakui anak. Saudara, jikalau kamu menemukan poin-poin yang seperti ini di antara keluarga, di antara teman-teman, segera bawa didoakan kepada hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Ya, karena ada juga pendeta yang tidak penuh dengan Roh Kudus dan biasanya dia kurang ngerti hal-hal beginian. Jujur aja saudaraku, kalau hamba Tuhannya tidak penuh dengan Roh, kurang ngerti hal-hal beginian, kurang paham. Dan saudaraku, tadi malam kita sampaikan firman Tuhan, semuanya percaya Yesus. Kalau enggak, hati-hati menjadi bulan-bulannya setan. Jangan hanya Kristen, tapi harus tiap hari bangun mesbah doa minimal 1 jam. Kalau sudah terjadi mujizat begitu, apalagi sudah capek mereka kan, hamba Tuhan ngomong apapun amin-amin kan. Haleluya. Saudaraku, puji Tuhan. Saya bilang sama mereka, bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus. Saya sama dengan kalian manusia biasa. Kalau kalian mau berterima kasih, berterima kasih untuk Tuhan Yesus. Kalau kalian mau puji-puji, puji-pujilah nama Tuhan Yesus. Ini manusia biasa, tapi percaya kepada Yesus yang luar biasa. Haleluya. Makanya mata ini saudaraku, ini ngantuk berat ini tadi pagi bangun. Waduh, mataku lengket, saya bilang sama ibu gembala. Mataku gak bisa kubuka, ini rasanya pengen tidur. Tapi saya tahu sudah nunggu-nunggu umat Tuhan. Ketika sudah ibadah rasanya segar juga nih. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhan saudara, Tuhan kita dahsyat. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Dan bapak itu setelah didoakan langsung responnya baik. Dia bilang, oke Pak Pendeta, orang ini orang Inang diantar aja pakai mobil dan lain sebagainya. Tadinya saudaraku gini, matanya melotot. Dan saya tahu semelotot-melototnya matanya orang yang kesurupan atau yang dikuasai setan tetap kalah dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara ingat gak beberapa waktu yang lalu saya tantangin dukun? Khotbah yang kita tantangin dukun. Khotbah yang kita tantangin santet. Dan tadi malam dukunnya cobain kita. Dia pikir kita takut. Dan saudara tahu setannya dipermalukan. Saudara ingat kan? Kita tantangin kuasa kegelapan. Kita tantangin kuasa-kuasa dunia, kuasa perdukunan. Dan tadi malam Tuhan bela. Tuhan bela firman-Nya. Tuhan bela umat yang percaya kepadanya dan menyatakan kuasanya. Dan orang-orang tidak bisa ngomong apa. Karena mereka melihat kuasa nama Yesus lebih tinggi daripada apa yang ada di langit. Lebih tinggi daripada apa yang di bumi. Lebih tinggi daripada apa yang ada di bawah bumi. Dan saudara tahu, kuasa Tuhan bekerja. Mujizat bekerja. Dan puji Tuhan, nama Yesus dipermuliakan. Makanya saudara yang dengar firman Tuhan di tempat ini, lewat media online ini, saya mau saudara juga dipakai Tuhan di kotamu. Karena mungkin secara tubuh kami terbatas datang ke setiap kota, andai kata ada orang yang membutuhkan doa. Tapi saya mau saudara orang yang diurapi Tuhan. Angkat tanganmu, aku berdoa. Di dalam nama Yesus urapi umatmu semuanya ini. Yang mendengarkan firmanmu pagi ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Urapi mereka supaya mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi murid-murid Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang diurapi, dipakai Tuhan. Menyatakan kuasanya. Dalam nama Yesus, biar Tuhan urapi mereka. Dan tidak ada ketakutan sedikit pun ketika mereka memberitakan namamu. In Jesus name, haleluya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingatkan bagi kita ataupun keluarga kita, jikalau ada mengalami hal-hal yang seperti itu, jangan dibawanya ke dukun, makin melarat. Dukunnya bisa sekarang membuat sadar, tapi beberapa waktu kemudian bisa lagi membuat melarat. Diperbudak setan kita nanti. Carilah hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Bahkan bila penting gak usah gelarnya pendeta, tapi dia penuh dengan Roh Kudus dan taat sama Tuhan. Orang itu juga bisa doakan. Kadang-kadang pendeta justru
ada yang tidak bisa mengusir setan. Kenapa? Sibuk dengan hal-hal pengetahuan, tapi kurang membahas berhubungan dengan Tuhan. Istilahnya sibuk ngomong tentang Tuhan, tapi tidak pernah ngobrol dengan Tuhan. Ada banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, banyak ngomong tentang Tuhan, tapi jarang ngobrol dengan Tuhan. Akibatnya dia khotbah hanya sekedar pengetahuan, dia tidak mempunyai kuasa dan tidak mengerti tentang hal-hal yang spiritual atau secara roh. Saya katakan, kejadian tadi malam kami doakan, kalau hamba Tuhan tidak penuh dengan Roh Kudus, kurang ngerti hal yang begituan. Karena waktu kita doakan saudaraku, agak lama dia sadarnya. Baru Tuhan singkapkan. Ada yang dia simpan. Segera putuskan. Dan saudaraku, keluarga puji Tuhan mau bekerja sama. Mereka tidak menutup-nutupi. Dan mujizat terjadi. Itu saudaraku, kalau ada di situ tadi malam, lihat itu bisa ikut nangis saudara. Bisa ikut nangis. Keluarganya langsung tiba-tiba saya lihat semuanya air mata begini-begini semua. Hahaha. Haleluya. Saudara masih meragukan kuasa Tuhan Yesus. Saudara masih meragukan kuasa nama Yesus. Percayalah dengan sungguh Bapak Ibu Saudara. Percayalah dengan sungguh Bapak Ibu Saudara. Percayalah dengan sungguh Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Namanya sangat luar biasa. Kita baca firman Tuhan Mazmur 73. Wow, Mazmur 73 kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama. Saudara, saya minta saudara tetap ikut. Dengarkan baik-baik saudaraku, supaya imanmu bertumbuh, supaya rohmu bergejolak di dalam Tuhan, sehingga saudara diperlengkapi dengan firman, sehingga ketika terjadi sesuatu hal-hal yang pekerjaan kuasa kegelapan, saudara bisa ambil bagian dan menyatakan kuasa Tuhan. Saudara yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa subscribe dan ikuti supaya setiap pagi, bahkan setiap Selasa, Kamis, Sabtu malam, saudara dapat menerima pemberitahuan bahwa kita ada mesbah doa yang pasti akan memberkati hidup saudara. Haleluya. Ya, kita baca Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kala aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Iya. Kita lanjut ayatnya 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.
Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Sama-sama kita baca ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Katakan amin. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mantap saudaraku, dahsyat Tuhan Yesus kita. Amin. Saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-27 berkaitan dengan kesaksian yang tadi saya bagikan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu menunjuk kepada Tuhan. Yang artinya sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan, siapa yang membinasakan? Kau menunjuk kepada Tuhan. Tuhan membinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan kita maha kasih, betul. Tuhan kita maha pengampun, betul. Tuhan kita maha penyabar, betul. Dia panjang sabar, betul saudaraku. Dia panjang sabar, maha kasih. Dia juga Tuhan Yesus maha mengampuni. Tetapi dengarkan baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita maha adil. Jikalau selama ini kita tidak pernah baca mungkin atau tidak pernah dengar bahwa Tuhan bisa membinasakan, baca Mazmur 73 ayat yang ke-27 ini. Dikatakan bahwa Tuhan itu jauh. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan, siapa yang jauh daripadamu, di situ menunjuk kepada Tuhan, akan binasa. Siapa menunjuk kepada manusia. Jadi manusia yang jauh dari Tuhan akan binasa. Terus kau binasakan, kau menunjuk kepada Tuhan. Berarti Tuhan membinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan sama dengan berzina. Beralih kepada berhala, menyimpan guna-guna, menyimpan doti-doti, menyimpan cimat-cimat, membuat pesugihan, menanam sesuatu di bawah rumah supaya aman dan lain sebagainya, membuat sesuatu di atas pintu rumah supaya aman dari pencuri dan lain sebagainya. Itu adalah perzinahan di mata Tuhan. Itu sikap hati meninggalkan Tuhan, dan kalau tidak bertobat dibinasakan sama Tuhan. Haleluya. Makanya umat Tuhan, orang Kristen, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan pakai apapun melindungi engkau selain daripada mengandalkan Tuhan. Jangan percaya ilmu kebal, jangan percaya daripada telur ayam yang bisa menjaga, jangan percaya dari kayu-kayu yang dari iblis, dari dukun yang bisa menjaga, jangan percaya kuasa apapun selain daripada kuasa nama Tuhan Yesus. Salah seorang dari keluarga itu tadi malam ngobrol. Tadinya Pak, saya sudah berpikir kalau dia memang begitu terus, saya akan panggil si Nyai untuk mengusir setannya. Si Nyai itu hebat, gak ada setan yang tidak bisa diusir. Saya pikir, waduh ini Bapak nih. Langsung saya sekak, Pak, nama Yesus lebih hebat daripada si Nyai-nya itu. Dia bilang, iyalah Pak, tadinya aku kepikiran itu. Iya, langsung datang juga pendosa hebat kita. Dan kami ingatkan Bapak, jangan sampai ada orang lagi kamu bawa kepada si Nyai itu. Halo, haleluya. Kadang-kadang saya geram lihat orang Kristen ngaku percaya Tuhan, tapi ketika ada masalah ngajak orang ke dukun. Bertobatlah, kalau enggak kamu yang duluan dibakar di neraka. Nanti yang kamu bawa juga ngikut kalau tidak bertobat. Tapi kalau bertobat masih ada pengampunan. Langsung saya bilang, Pak, nama Yesus jauh lebih hebat, mau mengalahkan setan manapun. Setan engklek, setan belek, dalam nama Yesus dikalahkan. Amin. Saudaraku, kita belajar. Tadi saya buat judulnya pergumulan adalah alasan untuk saya punya pengharapan. Jadi di dalam pergumulan wajib atau pastikan ada pengharapan.
Karena di dalam pergumulan kita itu, kita belajar mengenal Tuhan. Kita belajar dulu ayat yang pertama. Nanti kita bahas pendalamannya lebih jauh lagi. Ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Bagi mereka yang bersih hatinya. Jikalau kita tulus hati mencari Tuhan, bersih hati mencari Tuhan, saudaraku, kita itu dekat dengan Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita. Saudaraku, tulus hati di sini tidak sama dengan tulus hatinya orang dunia yang tidak percaya Tuhan. Orang dunia kalau dia mau pinjamin barangnya, dia tidak marah-marah sama kita. Seringkali kita bilang, wah itu mah orangnya tulus. Bersih hati di sini bukan hanya menunjuk orang baik secara menurut dunia. Bersih hati menunjuk kepada di dalam hatinya tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Di dalam hatinya tidak ada andalan lain selain daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, maka Tuhan itu baik bagi kita. Tadi saudara yang bilang sakit, termasuk Ibu Pagita, meriang, percaya dalam nama Yesus pagi ini sudah Tuhan sembuhkan. Ibu Pagita tadi yang minta doa, Pak udah 3 hari, percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dan saya ingatkan, jangan kurangi jam doanya. Jangan kurangi jam doanya. Kadang-kadang ini yang repot bagi kita yang sudah percaya Tuhan ini. Ya, saya tidak sedang berkata Ibu Pagita begitu, tapi kalau begitu berubah. Tapi kalau tidak begitu, puji Tuhan. Tapi ini sekaligus jadi pengajaran bagi kita. Kalau kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah ditolong Tuhan, saya ingatkan, jangan kurangi jam doamu. Jangan kurangi jam doamu. Jangan kurangi kerinduanmu dengan Tuhan. Jangan kurangi jam ibadahmu. Kadang-kadang orang ketika masih miskin, ketika masih melarat, ketika masih sakit, dia itu waduh cinta Tuhannya luar biasa. Mau melayani Tuhan lah ini Pak Pendeta, nanti kalau aku sembuh mau melayani Tuhan. Ada yang bilang, Pak Pendeta, nanti kalau aku sudah kaya aku mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Ada yang bilang, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah berhasil sekolah kuliah begini, saya mau pakai ilmuku untuk melayani Tuhan. Terlalu banyak janji. Tapi ketika sudah diberkati jadi kaya, dia bilang, maaf Pak Pendeta, lagi sibuk, bisnis kami lagi terbuka di mana-mana sekarang, jadi saya harus pergi. Ada yang sudah sembuh, maaf Pak Pendeta, saya sibuk juga sekarang, saya dapat kerjaan yang bagus. Ada yang sudah dapat ilmu, maaf Pak Pendeta, saya lagi dibayar mahal untuk bekerja di suatu perusahaan, jadi saya nggak bisa melayani Tuhan. Sorry ya Pak Pendeta, nanti sesekali saya datang ibadah. Saudaraku, jangan sampai demikian iman percayamu terhadap Tuhan. Jangan karena kamu diberkati menjadi mengurangi jam doamu dengan Tuhan. Jangan karena kamu sudah diangkat punya jabatan, kamu jadi orang kaya, kamu jadi orang terpandang, tadinya biasa-biasa saja, tapi kamu menjadi mengurangi jam doamu, mengurangi ibadahmu, mengurangi hatimu untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya ingatkan, kalau kaya jangan sombong, kalau miskin jangan minder. Kalau kaya jangan sombong, kalau miskin jangan minder. Apa yang kita sombongkan kalau kita kaya? Semuanya dari Tuhan. Kenapa kita minder kalau kita miskin? Orang bagi Tuhan kita berharga. Kita ciptaan Tuhan, kita mulia. Dan Tuhan merencanakan hal-hal yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu tidak usah kita menjadi minder. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Hari ini tidak sempat kita membahas tentang tulus hati. Tidak sempat kita membahas bersih hati. Next time kita akan bahas mungkin dalam ibadah Minggu atau ibadah Kamis, Bapak Ibu bisa ikuti. Dan saudara akan diberkati. Saudara yang baru pertama kali bergabung, ada banyak khotbah-khotbah yang membangun saudara. Khususnya kemarin, ya dalam 2 hari ini saudaraku khotbah luar biasa, Tuhan singkapkan rahasianya. Kemarin dahsyat, saya minta saudara yang belum dengar kemarin khotbah pagi, pastikan dengar. Itu sangat membangun iman, dan saya sendiri dibangun kembali imannya. Pastikan saudara dengarkan ulang. Daripada saudara dengarkan berita-berita negatif, daripada saudara nonton-nonton ya game-game online yang tidak penting, saudara mending dengarkan khotbah, dengarkan puji-pujian. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan kita harus punya pengharapan. Kita coba lihat dulu Mazmur 119
Mazmur 119 bahwa di dalam pergumulan itu Tuhan sedang ajar kita untuk melekat dengan Tuhan. Mazmur 119 kita baca dari ayat yang ke-67. Mazmur 119 ayatnya yang ke-67. Perhatikan baik. Sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sebelum aku tertindas aku menyimpang, kata si Daud. Dan tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Saudara, seringkali masalah, penindasan, persoalan Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita di dalam Tuhan. Seringkali masalah Tuhan pakai untuk mengingatkan kita datang sama Tuhan. Sama seperti yang tadi malam yang kami kerjakan, doa pelepasan pengusiran setan. Ya memang Bapak ini baik secara pikiran manusia, kelihatannya sih baik. Keluarga bilang dia baik, tapi dengar, dia tidak suka ibadah. Dia tidak suka berdoa, dia tidak suka baca Alkitab. Makanya orang baik tanpa Tuhan dihabisin sama setan. Apalagi orang jahat. Anggoi permauk mamai. Orang baik tanpa Tuhan dikerjain sama iblis. Bapak ini baik. Yang dengarkan ini, mereka akui Bapak ini baik. Sama anak dia baik. Tapi ingat, dia tidak suka ibadah. Ibadah mungkin paling pas hari Natal. Jangan tanya siapa-siapa. Gak perlu saudara tahu siapa orangnya. Yang perlu kita tanya diri kita, saya begitu enggak sih? Itu yang penting. Saya gitu enggak? Jangan terlalu bangga karena orang bilang kamu baik. Tapi kamu tidak dekat dengan Tuhan. Karena kalau kamu hanya baik menurut manusia, tapi tidak melekat dengan Tuhan, waspadalah, kamu menjadi targetnya setan. Makanya kebaikan kita itu harus di dalam Tuhan. Kebaikan kita itu mengasihi, bekerja, ya semua yang kita lakukan itu kebaikan apapun harus di dalam Tuhan. Ada orang berani berkata begini, Pak, kenapa rupanya harus ibadah? Orang saya juga nggak jahat. Kenapa harus ibadah? Saya nggak ngerjain orang, saya kerjakan pekerjaanku sendiri. Ada orang yang butuh bantuan, saya bantu. Ngapain harus ibadah? Dengar, setan siap-siap menelan engkau bulat-bulat jikalau kau tidak melekat dengan Tuhan. Tapi saya baik, bersama dengan kebaikanmu pun ditelan sama setan. Faktanya tadi malam, ada orangnya. Andai kata saudara pengen tahu datang ke tempat kita bisa kasih tunjuk. Dan mereka bisa saksikan. Ini orang katanya orang baik. Tapi bisa dipengaruhi setan pikirannya. Sampai tidak mengakui anaknya. Sampai keluarga istrinya nangis-nangis. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya kebaikan kita harus di dalam Tuhan. Hidup ini tidak cukup sekadar baik. Hidup ini tidak cukup sekadar baik. Hidup ini harus mentaati firman dan hidup di dalam Tuhan. Makanya kita perlu ibadah. Makanya kita harus menyembah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Jadi kalau saudara yang selama ini suka pakai alasan itu, saya mah yang penting sudah baik hidupnya. Enggak cukup. Kebaikanmu tanpa Tuhan sama dengan kain lapuk. Kain lapuk itu kain lap. Haleluya. Kebaikan tanpa Tuhan, kesalehan kita di hadapan Tuhan sama seperti kain lapuk. Coba kita cari ayatnya sebentar. Kesalehan sama seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Coba baca segera. Ya. Yesaya 64 ayat 6. Kesalehan tanpa di dalam Tuhan sama dengan kain kotor. Makanya tetap bulan-bulanannya setan. Coba baca. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Ya, dan seperti seorang najis. Kami manusia seperti seorang najis terus. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apa yang seperti kain kotor? Kesalehan kami. Kesalehan tanpa Tuhan seperti kain kotor. Kain kotor ada yang suka kain kotor. Kain kotor bisa kain lap.
Saudara, kalau bajumu sudah dipakai jadi kain kotor atau kain lap, masih mau pakai? Enggak. Pergi ke pesta, saudara mau pakai kain kotor? Enggak. Saudara, andai kata tidur di kamarmu ada kain kotor, dibuat jadi bantal enggak? Enggak. Kesalehan tanpa Tuhan itu kain kotor. Terus, kami sekalian menjadi layu seperti daun. dan orang yang hanya baik tanpa Tuhan tinggal tunggu waktu menjadi layu. Dan kami lenyap. Tunggu dulu sebentar. Orang yang hanya saleh tanpa Tuhan, dia disebut juga orang najis. Orang yang hanya baik tanpa Tuhan, kebaikannya seperti kain kotor. Orang yang hanya baik tanpa Tuhan ada dalam hidupnya, tinggal tunggu waktu dia menjadi layu. Jadi kalau saudara selama ini bilang kamu baik, tinggal tunggu waktu. Kamu lagi targetnya setan. Haleluya. Terus lanjut. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kejahatannya, jadi orang yang saleh ini ternyata di mata Tuhan jahat. Kenapa disebut jahat? Ayat 7, perhatikan ayat 7. Tidak ada yang memanggil namamu. Tidak ada yang memanggil namamu. Mereka sih baik. Mereka bekerja dengan baik, mereka sayang sama anak istri, tetapi tidak memanggil nama Tuhan. Tetapi tidak mau beribadah, tetapi tidak mau menyembah. Dan berkata, kan gak harus ke gereja Pak, yang penting kita baik, bertobat. Haleluya. Haleluya. Karena kebaikanmu di mata Tuhan, kalau kamu tidak datang menyerahkan hidupmu, sama dengan kain kotor. Pernah dengar khotbah begini? Mungkin kalau kita sudah baik selama ini dipuji-puji manusia. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kamu hanya baik, tidak suka ibadah, tidak suka berdoa, tidak menyembah Tuhan, tidak mau memanggil nama Tuhan, tinggal tunggu waktu kamu layu, lalu dilenyapkan. Oh, praise God. Makanya nggak main-main mengikut Tuhan ini Bapak Ibu. Makanya nggak boleh setengah-setengah hati ikut Tuhan ini. Orang Kristen itu bukan orang yang biasa-biasa. Jangan asal Kristen makanya. Jangan kamu Kristen karena kakek nenek moyangmu Kristen. Jangan kamu Kristen karena orang tuamu Kristen. Kamu harus menjadi Kristen karena kamu ikut Kristus. Karena kamu mengenal Tuhan. Kamu bisa percaya dengan imanmu sendiri dan punya pengalaman dengan Tuhan. Kasih tahu keluargamu hari ini. Kasih ayat ini. Bilang, kalau kamu hanya baik, tapi tidak mau memanggil Tuhan, tapi tidak mau beribadah, tinggal tunggu waktu kamu dilenyapkan. Wow. Ini firman. Bukan perkataan saya. Ini firman. Artinya Tuhan yang ngomong. Lanjut ayat 7. Atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Ya. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Iya. Jadi saudaraku, akhirnya orang yang tidak memanggil nama Tuhan ini, ya, mereka tidak mau memanggil nama Tuhan, tidak ada yang mau bangkit untuk berperang kepadamu. Artinya saudara, ya, orang yang tidak memanggil nama Tuhan ini ternyata mereka juga yang bangkit berperang melawan Tuhan. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Nah, jadi mereka baik secara manusia, tapi tidak memanggil nama Tuhan dan tidak berpegang kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang terjadi bagi mereka? Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Sebaik-baiknya orang kan pasti pernah melakukan dosa kan? Betul nggak Bapak Ibu? Sebaik-baiknya orang pasti pernah melakukan dosa. Dan untuk orang yang seperti ini, akhirnya dia akan binasa karena dosanya yang sedikit menurut dia itu. Tapi tahukah saudara, dosamu, dosa yang besar bukan cuma dosa berzina. Dosa yang besar bukan cuma dosa membunuh. Enggak, tidak mau mengakui Tuhan, tidak memanggil nama Tuhan, tidak mau beribadah, itu dosa yang lebih besar. Walaupun kamu baik,
Kata orang kamu baik, kata istrimu kamu baik, kata anakmu kamu baik. Tapi kamu kurang menghargai Tuhan. Tapi kamu kurang cinta akan Tuhan. Kurang suka dengan ibadah. Kurang suka dengan firman. Kamu melakukan dosa yang besar. Dan jikalau tidak bertobat, kamu segera layu dan dilenyapkan oleh Tuhan. Makanya marilah cinta Tuhan kita ini. Marilah melekat dengan Tuhan kita ini. Jangan berbangga-bangga dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita seperti kain kotor, kata firman. Yesaya 66 tadi. 64 ayat 6 tadi. Catat ayat ini sampai ayat yang ke-7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat yang ke-71. Bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Seringkali Tuhan mau mendewasakan kita. Bicara kepada kita. Lewat penindasan. Lewat penderitaan. Lewat masalah. Makanya kalau sudah banyak masalah. Jangan lagi cari masalah dengan tidak mau cari Tuhan. Kalau sudah banyak pergumulan, melekat dengan Tuhan. Jangan jadi kayak orang lain juga. Waktu dia mulai cari Tuhan, belum terlalu banyak masalah. Ketika makin banyak masalahnya, dia menjadi menjauh dari Tuhan dan berkata, percuma aku ibadah selama ini. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam masalah itu Tuhan mengajar kita banyak hal. Di dalam masalah itu kita diajar rendah hati, kita diajar berdoa, kita diajar mengandalkan Tuhan, kita diajar percaya sama Tuhan, kita diajar tidak takut, tidak khawatir. Saya hamba Tuhan melewati banyak masalah. Dari kecil saya punya banyak masalah. Kelas 4 SD, kelas 3 SD bapak saya sudah jatuh sakit. Sampai hari matinya bapak saya tidak sembuh. Kami bekerja karena menjadi buruh tani kepada orang lain. Pergi sekolah, selama saya sekolah tidak pernah dikasih uang jajan sejak kelas 3 SD. Enggak pernah dikasih uang jajan, pergi sekolah jalan kaki. Dan saudaraku, tahun baru belum tentu kami punya bisa beli baju baru. Sejak bapak kami sakit. Tahun baru belum tentu bisa baju baru. Pakaian sekolah yang saya pakai adalah mereknya Casio orang, bekas-bekas orang kami tampung. Makanya suka kedodoran. Makanya Bapak Ibu kalau sekarang orang kasih saya baju yang kedodoran, saya mohon maaf, saya bilang kasihlah kepada orang yang pas badannya. Karena saya langsung ingat memori itu. Baju kedodoran, celana kedodoran. Dan saudara tahu kita itu kurus kering, krempeng. Haleluya. Itu di sekolah malu saudaraku yang kasih Tuhan. Kaki saya itu karena ke sawah. Kami gak punya waktu pulang sekolah bermain. Gak punya waktu sama sekali dari sejak SD. Pulang sekolah langsung ke sawah, ke ladang, bantu orang tua. Makanya kaki ini, waduh itu kakinya, kalau saya ingat itu di kaki saya ada pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau-pulau kecil lainnya. Dan itu untuk menghilangkan ini, ya lumpur yang ada di kaki yang lengket itu saya kasih minyak goreng saudaraku. Kasih minyak goreng, jalan di lapangan sekolah karena di kampung lapangannya luas, kena matahari itu kaki saya berkilau-kilauan. Saudara nggak percaya coba kasih minyak goreng ke tanganmu. Kena matahari itu mersilak. Berkilau-kilauan mersilak. Saudara itu saya alami menderita hidup ini. Saya nangis, saya benci dengan kemiskinan. Setelah hamba Tuhan jadi melayani Tuhan juga diproses. Diproses. Sekarang jadi pendeta, gembala. Diproses juga sama Tuhan. Tapi ayat ini, bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di dalam pergumulanmu, kita harus belajar untuk punya pengharapan kepada Tuhan. Belajar melihat apa sih yang Tuhan mau lewat persoalan ini. Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepadaku lewat pergumulan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah persoalanmu, pergumulanmu, imanmu makin dewasa. Ketajamanmu dengan Tuhan makin peka. Rohmu makin peka dengan Tuhan. Makin mengerti kau banyak firman. Makanya jangan cemen ketika kamu punya banyak masalah. Jangan cemen ketika kamu punya banyak pergumulan. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sudah pukul 6 lewat 47. Sudah saya bilang pukul 6 ayat 47. Haleluya saudaraku. Kita akan lanjut nanti malam. Kita akan lanjut nanti malam. Saya lihat sudah ada nih yang boleh setia bertahan.
kita lanjut nanti malam. Saudara yang baru pertama kali bergabung, kita lanjut nanti malam untuk misbah doa nanti malam. Dan besok pagi jam 10 pagi ada ibadah raya minggu. Besok pagi jam 10 pagi ada ibadah raya minggu. Pastikan saudara bergabung dan baru yang pertama kali bergabung jangan lupa untuk mengikuti, like ataupun aktifkan lonceng notifikasi sehingga saudara menerima pembinaan iman dan penyegaran iman setiap paginya, setiap harinya untuk membawa saudara kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa juga subscribe akun YouTube kita dengan nama BJR Besron Jusuproni, BJR Besron Jusuproni. Ada khotbah dan kesaksian di sana dan minta bantu share kepada banyak orang supaya mereka subscribe. Kalau sudah 1000 subscribe kita bisa siaran live di YouTube sehingga jangkauan pelayanan kita jiwa-jiwa semakin banyak. Amin. Karena apa saudaraku? Mengapa penting pelayanan ini atau pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan? Karena khotbah yang disampaikan lewat ibadah kita bukan khotbah biasa-biasa saja, tapi kita berani menelanjangi kuasa-kuasa kegelapan. Kita berani menyampaikan firman apa adanya. Dosa-dosa, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Dan saya percaya saudara juga bisa melihat itu. Oleh sebab itu terus bagikan, setia membagikan untuk orang lain diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akhirnya menyimpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam pergumulanmu berharaplah kepada Tuhan. Karena dari pergumulan itu Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita untuk punya iman. Untuk imanmu bertumbuh, untuk kuat secara rohani. Dan ketika rohanimu kuat, maka berkatmu pasti akan kuat. Dan kalau saudara selama ini menganggap diri baik, saya ingatkan, kebaikanmu tanpa Tuhan itu sama dengan kain kotor. Dan kalau kamu tidak bertobat mencari Tuhan, tidak mau memanggil nama Tuhan, tidak mau berpegang kepada Tuhan, tinggal tunggu waktu kamu dilenyapkan. Doa saya, semua saudara dan saya takut akan Tuhan, mau berpegang kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan dan cinta Tuhan. Tidak cukup sekedar baik menurut kata orang, tapi kita harus sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Ada amin saudaraku. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dengarkan baik, doa kami saudara diberkati dengan dahsyat dan luar biasa, penuh dengan kuasa Roh Kudus, bersuka cita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, berlimpah dengan berkat rohani, jasmani dan materi. Dan kami mau dengar kesaksian demi kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan menolong.